ada pembacaan Al-Quran bersama kita, saudara kita yaitu akhirnya silakan untuk mengikuti selawat dalam hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum kopi
dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan dengan datangnya ibu, bapak, rekan-rekan semua sekalian datang ke tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dipanjangkan umurnya dalam keberkahan. Amin. Dipanjangkan rezekinya. Amin. Dia yang belum berjodoh dijodohkan segera mungkin. Amin. Yang sudah berjodoh dilanggengkan, bukan dilanggengkan, dilanggengkan dalam keberkahan. Nah, ibu terang sekarang temanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang temanya itu apa namanya? Yaitu pada hari ini yaitu kajian khusyuk dalam ibadah, khusyuk sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya ini tahun kemarin sudah dibahas ya. Tahun kemarin karena kebetulan ini minggu bulan kemarin ya. Ya, ibu bapak sekalian, kalau di Instagram itu sekarang lagi hits dance challenge. Tahu nggak bu? Kan tahu kan? Nah, kita sebagai orang muslim ya, sebagai smart people, kalau smart people itu membedakan 10 tahun ke belakang dan ke depan itu bukan dari sisi, karena dari sisi udah pasti beda ya. Saya wae sami buahnya, sami buah pasti beda. Beda mana? Jawab. Ada dia yang ke depan gimana? Nah, berarti sebagai smart people nih, kita evaluasi 10 tahun ke belakang sholat kita gimana dan sekarang sholat kita gimana gitu aja ya. Jadi daripada kita menggunakan waktu itu saja, ini kita informasi dulu, informasi diri kita, apakah kita sudah sholatnya sesuai dengan Nabi Muhammad SAW. Gimana sih cara kita khusyuk juga ya? Mungkin program kita dari kita itu untuk mungkin khusyuk, ya khusyuknya gimana sih biar kita menggunakan khusyuk dalam sholat kita. Satu lagi, Bu, sebelum kita mulai, ada satu pepatah dari salah satu ustaz saya, guru ngaji saya. Kalau kau bingung ini memperbaiki diri itu mulai dari mana? Pertama itu perbaikilah dari sholat. Karena dari sholat itu kan komunikasi kita sama Allah. Dan insya Allah semua masalahnya dengan sholat beres gitu. Mungkin saja. Dan sebelum itu untuk bapak dan ibu sebelum kita akan ada informasi yaitu mengenai agenda. Jadi dari mana ada suatu momen yaitu perjalanan pada 2019 di bapak ibu yang belumnya. Dan insya Allah dari sehingga kalau seperti bapak saya tadi, bapak dan ibu itu sudah berlipat ketika saudara-saudara kita yang membutuhkan dari Pak tersebut. Selanjutnya Ya, kemudian lagi ya. Nanti juga kita dari luar rumah mengajak kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian semua untuk berinvestasi akhirat ya. Karena luar rumah kebetulan sedang membangun luar rumah taruh center, gitu ya. Insya Allah kalau investasi akhirat tidak akan rugi, itu bahkan dunia yang dapat akhiratnya lebih dapat. insya Allah ini ya kita harus berdoa dari Betul. ketika kita berani jajan untuk kehidupan dunia, maka kita harus berani jajan juga di kehidupan akhirat. Betul. Kita kita juga ya. Betul. Nah, insya Allah. Selanjutnya biar kita nggak lama Betul. bahwa dari ini sekarang ini kalau ada yang lain, mari kita harus jajan mungkin Ya, kepada Ustaz di silakan.
kama ra'aytumuni usolli. Wa qala aidan wa ju'ilat qurratu aini fis sholati. Sadaqallahul azim wa sadaqal nabiyul karim wa nafa'ana bihi min syai'in. Ayo hadirin rahimahullah. Wahai ibu bitahiyatul Islam, tahiyatul ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada malam hari ini Allah berkenan memberikan hidayah, petunjuk. Allah juga melimpahkan inayah, pertolongan, dan alhamdulillah Allah juga menganugerahkan kepada taufik. Hidayah membuat kita tahu inayah menjadikan kita terdorong mengikuti arah tersebut, dan taufik menjadikan kita tetap dalam beramal. Dan insya Allah amal yang sedang kita lakukan adalah amal yang akan mendekatkan kita ke surga. Kau percaya amin? Amin. Kau pernah yakin aminnya? Masyarakat khalifah yang berisufi hikmah, sahabat Allah khalifah yang jannah. Barang siapa yang menempuh jalan penuh ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin. Hadirin, kalau nanti ada yang didengar baik, positif, bermanfaat, dan kita ingin jadi bagian dari apa yang disampaikan, segera aminkan. Semoga berkepatan dengan rahmat Allah dan kita mendapatkan pengabulannya. Amin. Hadirin yang Rasulullah Ta'ala, di kesempatan ini kita akan membahas tentang sholat khusus ala Nabi Muhammad SAW. Di sesi pertama sebelum sholat isya, saya akan berikan pengantar. Pengantar ini berupa urgensi atau pentingnya isya. Mari kita perhatikan doa Nabi Muhammad SAW. Saya yakin ini sudah tahu lagi. Doa ini dulu sering saya baca ketika selesai ta'lim bersama dengan mahasiswa keluarga. Setiap beres ta'lim kami selalu bersama-sama membaca doa agar ilmu yang didapat bermanfaat. Agar ilmu yang bermanfaat itu terasa indikasinya ketika hati kita tambah khusyuk. Agar khusyuknya hati itu membawa kita punya kendali atas hawa nafsu yang tidak berkenan. Dan kalau hawa nafsu sudah terkendali, kita akan mudah menjadi dunia yang haram dan begitu ringan, nikmat, asik, melaksanakan kewajiban dan yang haram. Dan itu menjadi sebab doa-doa kita dijabah. Oleh Amin. Wa ya kita baca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Kalau baca ayat 1, 2, 3 ya Allah. Tuhan ada yang ambil sholat terus padahal saya lihat di depan saya ini salah dari rambutnya, dari sorot matanya, dari semangatnya, dari penampakannya, insya Allah semuanya telah akan jadi calon penduduk surga. Yang menjadi calon penduduk surga, yang menjadi calon dimudahkan di surga, yang menjadi semangat dan keluarganya umum dari surga, yang sungguh aminnya semoga segera ke surga. Dari tersebut, saya ibu dari pengajian maksud segera ke surga itu kita jadi orang yang bersegera dalam kebaikan. Amin. Pasal itu, saya
Jika apa yang kita pahami, pemahaman yang kita terima, wawasan yang kita peroleh, pengalaman yang kita dapatkan, tidak membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sampai dunia saja, tidak membuat kita terikat pada Sang Pencipta. Namun jika hati tidak khusyuk, itu yang menjadi sebab orang terbawa hawa nafsu. Dan jika nafsu dan menguasai, itu yang akan menghalangi seseorang dari pengabulan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah hadis seseorang hamba kata Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah Ta'ala, Ya Rabb, Ya Rabb, dia berdoa sepenuh hati. Namun Rasulullah berkata, bagaimana cara dijawab? Padahal makanannya dari makanan yang haram, bajunya bersumber dari sumber yang haram. Kenapa kita Allah mengabulkan doanya? Kenapa dia terlibat dengan yang haram? Karena dia terbawa hawa nafsu. Kenapa terbawa nafsu? Karena dia kurang khusyuk. Kenapa kurang khusyuk? Karena kurang ilmu. Berbagai yang di sini, insya Allah ilmunya akan membawa kita khusyuk. Amin. Membuat kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan menjadikan kita doa baca dan jalan. Hadirin, kita bahas bagaimana mengapa khusyuk seperti ini, termasuk dalam sholat. Karena khusyuk dalam Islam tidak hanya sekedar ketika sholat. Di seluruh aktivitas kita mengingat Allah Ta'ala, khusyuk itu direkomendasikan. Surah 57 ayat 16 menunjukkan bahwa di setiap zikir, di setiap kita melaksanakan ketaatan, itu sebaiknya ada khusyuk menyertai. Pertama dari Rasulullah bersabda, awal ma yunfa'u min hadhihi ummati al-khusyu'ah. Hal pertama yang dicabut dari umat Islam itu kekhusyuan. Hatta la taru fiha rajulan qasiya. Sehingga akan lihat satu zaman orang-orang sholat dan tidak kelihatan tanda-tanda kekhusyuan. Namun kenapa paling pertama dicabut, dihilangkan, diangkat? Karena khusyuk sebenarnya perkara yang mudah. Dan setiap itu perkara yang mudah. Sesuatu yang mudah biasanya disepelekan, diremehkan, dianggap tidak penting. Akhirnya lama-lama dianggap tidak berharga dan akhirnya hilang di telan masa. Dipahami ya? Kita cek sekarang. Bapak Ibu mohon partisipasi. Khusyuk yang boleh dialami seringkali apa sesekali? Jujur, kalau kita seringkali bilang aja sering, tandanya kita tasyakur bin nikmat. Khusyuk kita seringkali apa sesekali? Sesekali atau sesekali? Ini seringkali khusyuknya, sesekali kalau khusyuknya. Cung yang khusyuknya seringkali, macam. Cung yang khusyuknya sesekali. Baik. Kenapa khusyuknya sesekali? Mungkin pertanyaan kedua ini menjelaskan. Khusyuk kita selama ini susah atau mudah? Mudah atau susah? Sudah. Satu aja jawab. Yang kita khusyuk itu mudah. Oh, dari teman saya ini. Yang kita khusyuknya susah. Kelihatan jawabannya. Enggak ini. Karena sudah kelihatan badannya bukan badan susah. Ini badan badannya semuanya. Amin. Hadirin ini khusyuk sesuatu hal yang pertama kali dialami buktinya. Ternyata khusyuk susah. Ternyata khusyuk terjadinya sesekali. Saya tahu khusyuknya terjadi sesekali. Kalau akhir bulan, kalau menipis, ada tekanan, banyak masalah, musibah kita. Biasanya kita khusyuk. Betul atau tidak? Berarti kalau khusyuk apa? Kalau banyak masalah. Setuju? Oh tidak ada masalah. Hadirin, yang kedua, khususnya penting, apalagi terkait dengan sholat. Tadi dibaca oleh Qori surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Qad aflaha mu'minun, sungguh beruntung orang beriman itu. Aflaha, kata-katanya sama dengan al-falah. Hai al-falah, ayo kita menang, ayo kita sukses, ayo kita beruntung, ayo lebih baik. Allah memberikan update status pada orang beriman. Ini orang beriman beruntung semua. Amin. Kenapa mereka beruntung? Di akhir ayat ke-10 dan 11-nya, orang berimanlah yang layak mewarisi surga Firdaus. Amin. Bukan sebagai surga
syarat ketentuan berlaku. Karena kesudahan bebasnya bukan kafir, bukan banyak. Fiha khalidun. Di surganya nanti kekal di dalamnya. Amin. Abadi di dalamnya. Kekal. Ada nggak akhirnya? Ada nggak? Ada L akhirnya. Kekal apa akhirnya? Abadi ada akhirnya. Abadi. Namun syarat dan ketentuan berlaku alladzina hum fi shalatihim. Orang betul-betul karena mereka ketika sholatnya khusyuk. Sungguh betul orang beriman itu yaitu orang yang ketika dia sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, wahai orang beriman, Allah beriman memberikan penilaian update status kita sebagai orang beriman. Sungguh betul bahagia sebagai orang beriman. Amin. Karena mereka ketika sholatnya khusyuk. Kalau tidak khusyuk, astagfirullah, satu orang beriman tidak beriman tidak betul. Kalau tidak khusyuk harus khusyuk. Ulangi, kalau tidak khusyuk kita harus coba lihat. Wah, sebenarnya kita sudah khusyuk, cuma khusyuknya belum optimal, belum maksimal. Sebenarnya bukan tidak khusyuk, tapi kurang khusyuk. Ketiga, tadi sudah dibahas, kita semuanya menganggap khusyuk itu susah. Saya karena ini semoga semuanya akan bertambah khusyuk itu mudah. Cuma 3 aja, ini cuma 3an yang khusyuk. Semoga setelah ini semuanya menganggap khusyuk itu persoalan mudah. Yang namanya kita lakukan sebagai mudah. Hadirin, sholat itu jadi beban jika kita tidak khusyuk. Mari perhatikan ya, surat Al-Baqarah ayat 40. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan shalah. 2 pilar, 2 sarana untuk minta tolong, untuk isti'an, memohon pertolongan Allah. Pertama dengan sabar, kerja keras, disiplin tinggi, usaha sungguh-sungguh, pantang menyerah. Yang kedua, was-shalah. Mintalah tolong melalui sholat dengan melaksanakan sholat. Lihat kan? Wa innaha lakabiratun illa al-khashi'in. Dan terjemah oleh Dr. Al-Mu'min terjemah dari ayat ini. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Ulangi. Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk. Tolong simpulkan dengan cepat. Yang berat sholatnya atau khusyuknya? Yang bilang khusyuknya, baik. Yang jawab khusyuknya berat, ini jawaban salah semua. Salah dulu. Perhatikan ayat yang pelan-pelan. Sesungguhnya sholat itu berat. Yang berat apa? Sholat atau khusyuk? Tidak ada statement khusyuk itu berat, khusyuk itu sulit, khusyuk itu payah, khusyuk itu susah. Yang bilang susah tadi siapa? Kita. Allah bilang susah enggak. Kita salah tafsir, salah persepsi ayat ini. Saya pernah mengalami menjadikan surat Al-Baqarah ayat 45 sebagai dalil. Ini menjadi referensi khusyuk itu susah. Mengapa? Sesungguhnya sholat itu berat, kecuali bagi orang yang khusyuk berat. Padahal tidak, sholat itu khusyuk. Sungguh sholat itu berat. Berarti kata yang berat. Sholat beratnya sholat dikecualikan bagi orang yang khusyuk. Berarti orang yang khusyuk sholat itu berat atau tidak? Tahu jawab. Sholat itu berat
berarti Bapak Ibu akan terlihat sudah termasuk orang yang busuk. Aku sudah termasuk orang yang busuk. Karena kalau berat sholatnya, berarti dia tidak termasuk orang busuk. Bayangkan kita punya teman saudara non-muslim, entah bagaimana. Suruh dia sholat, berat atau tidak? Susah atau tidak? Ini yang berkata Allah disuruh sholat macam-macam, berat atau tidak? Saking ringan dan mudahnya, sholatnya harus sendiri, suka cepat. Sok lancar, betul atau tidak? Mampu atau tidak? Saking mudahnya, betul atau tidak? Mampu. Bahkan sambil sholat bisa mengingat peristiwa kejadian, bahkan membuat rancangan kegiatan, betul atau tidak? Ibu-ibu, Allahu Akbar, karena masalah apa ya? Oh, ada yang digoreng teman semua ya. Sambil kemudian baca Fatihah Bu, sambil Allahu Akbar udah digoreng aja lah. Sambil Allah benar-benar ya kayak kamu kayak orang tahu ya. Sampai ke akhir bacaannya lancar Bu, bunyinya juga lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah pasti diri. Pada saya ibu. Baik, bahwa orang yang busuk sholatnya ingat, orang yang busuk sholatnya mudah. Kalau kita sudah ingat dan mudah, berarti kita termasuk orang yang busuk. Baik, kualitas sholat tergantung pada busuk. Inna Rasulullah yang syariku wa kutibalahu ila rasul sholat. Ini sabda Nabi. Ada seorang hamba Allah yang busuk melaksanakan sholat. Wa kutibalahu ila rasul sholat. Tapi yang dia dapat dari pahala sholatnya cuma 10%. Tusuhan 9, kumluhan 18, subsuhan 17, subsuhan 17, subsuhan 1/4, kumsuhan 1/5, urduhan 1/4, subsuhan 1/3, nisfuha. Paling pol dia dapat nisfuha, setengahnya 50% dari pahala sholat yang berarti dia dapat 100%. Alih-alih menjelaskan apa yang membedakan pahala sholat secara masa yang sudah sungguh-sungguh melakukan sholat, padahal takbirnya sama, rukuknya sama, fatihahnya sama. Ada yang tahu apa yang membedakan pahalanya? Kadar kerusuhan. Dipahami tidak? Sama rukuknya, sama imamnya, tapi kadar kerusuhannya bisa berbeda-beda atau tidak? Mereka yang memahami Quran bacaan, mereka yang melibatkan perasaan akan berbeda dengan orang yang hanya membaca sekedar menunjukkan kewajiban. Baik, kita lanjut. Ini saja pengantarnya. Seharusnya musuh ada di setiap ibadah, bukan cuma sholat. Sholat itu sudah sebuah paket melekat bagi seorang mukmin untuk mendapatkan kemusuhan. Tidak ada musuh dalam saat bekerja, jadi rumah tangga, jadi seorang kerja, jadi seorang pelajar, jadi seorang pemimpin dan seterusnya. Terakhir, ini yang akan seru. Yang nanti kita akan lihat pada sifat musuh Nabi Muhammad SAW. Musuh itu tanda cinta. Tanda apa? Cinta. Jika kita ingin tahu sebaik apakah cinta kita kepada Allah atau cinta Allah kepada kita, lihatlah pada ada kerusuhan. Sepakat? Kalau sepakat jawabnya setuju. Sepakat? Setuju? Ini kita mencintai Allah atau tidak? Jawab kalau bagaimana? Cinta tidak sama Allah? Atau cinta sekali? Atau sangat cinta sekali? Atau sangat cinta sekali bisa? Atau sangat cinta sekali bisa diinginkan tidak? Orang cinta itu biasanya LWBAY. Biasanya apa? Kalau dia aja lebay. Lebay kalau cinta betul atau tidak? Kalau cinta tidak lebay, cintanya patut dipertahankan. Sepakat? Setuju? Dan kita akan membuktikan dalam suara saya. Allah sudah melaksanakan kita puji Allah. Allah sudah mulai segala kita bersyukur dan hadir menghormati Allah dan Tuhan. Allah sudah sedemikian agung tinggi mulianya kita masih sujud menggunakan diri padanya. Terbaik banget. Dan ketika kita merendahkan diri, suasana hatinya bahagia atau belum berita. Bahagia
Julilah Qur'anul Aini Sholat, dijadikan puncak bahagiamu, pusat dunia-mu, kesejukan jiwamu ketika aku sholat. Ini saudara, boleh contoh atau tidak? Boleh atau harus? Harus atau wajib? Wajib atau belum? Sudah kita contoh. Mari kita rasakan sholat saat kita sebagai puncak bahagia, pusat kesenangan dan puncak kesukacitaaan menghadirinya hati kita dengan menyatakan CINTA. Menyatakan apa? Cinta. Cinta karena Allah begitu menentu memelihara menjaga kita. Cinta karena Allah begitu maha segalanya. Apalagi ketika sholat ada jarak perbedaan sholat hamba dengan Tuhan, yaitu ketika ketika sudah perbedaan permohonan agar kita dekat ridho bahagia. Ulangi, dekat ridho bahagia. Baik hadirin, demikian mungkin pengantar dari saya. Mengapa khusus ini penting? Semoga kita terhindar dari tidak khusyuk, karena jika sholat tidak disertai dengan khusyuan, maka dia lebih dekat kepada siksa melakukannya dibandingkan dia akan mendapatkan pahala. Wallahu karena saya membatasi untuk mempersiapkan jamaah untuk sholat zuhur juga berangkat, saya tutup sampai di sini. Aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tauhid suci, bendera panji Nabi, tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai para mujahid fi sabilillah, tidakkah hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar? Kalimat yang agung dan suci yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam saat